Fenomena pernikahan dini di Indonesia meningkat 300% selama pandemi COVID-19 melanda. Ada banyak penyebab terjadinya pernikahan dini, di antaranya karena unsur pemaksaan atau yang lebih sering disebut dengan kawin paksa. Komnas Perempuan menemukan 23.000 kasus pernikahan anak pada tahun 2019. Angka kasus tersebut naik menjadi 64.211 kasus selama tahun 2020 atau naik 3 kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 2019. Mereka juga menjelaskan tentang orang-orang yang paling rentan mengalami pemaksaan perkawinan. Mayoritas pemaksaan perkawinan menyasar perempuan dan anak perempuan. Perkawinan anak dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan karena anak-anak belum dapat memberikan persetujuan secara penuh. Lonjakan perkara perkawinan anak sepanjang tahun 2020 merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal, legalitas perkawinan anak telah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Perempuan dan anak yang menikah pada usia di bawah umur rentan menjadi korban kekerasan dan bertentangan dengan konvensi hak anak. Maka dari itu, upaya pencegahan harus dilakukan berbagai pihak agar tidak ada anak yang dirugikan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, pernikahan di bawah umur mengalami lonjakan hingga 300% saat pandemi COVID-19 melanda tanah air. Situasi ini dianggap menjadi tanda bahaya sebab dapat meningkatkan potensi kekerasan seksual dan permasalahan sosial. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut dan upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan dini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni. Selamat siang Bu Agustina. Siang. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Makasih. Alhamdulillah Bu Agustina dan juga pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yentriani. Selamat siang Bu Andi. Selamat siang, salam sehat, salam Nusantara untuk semua. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Agustina dan Bu Andi, ini memprihatinkan ya bahwa selama pandemi, terhitung sejak tahun 2020 hingga saat ini, angka pernikahan dini melonjak menjadi 300%. Saya ke Ibu Agustina dulu. Ibu Agustina, bagaimana pandangan dari pemerintah terhadap temuan ini? Betul sekali, ini tadi yang disampaikan, ini suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi kita bisa melihat sebetulnya pada masa itu mereka itulah kesempatan untuk bermain dengan temannya, bersekolah, mencapai cita-cita. Tapi nyatanya dengan kondisi yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa pandemi memaksa mereka harus menghentikan semua cita-citanya, ini sangat memprihatinkan karena ini adalah yang dianggap tadi oleh beberapa kalangan ini mungkin keluarga miskin sebagai bagian dari solusi, sebetulnya secara tidak sadar ini adalah menambah masalah baru, bukan menyelesaikan masalah, misalnya tadi karena dari masalah kemiskinan, ini justru menambah masalah baru karena kita tahu bahwa pada usia anak, kondisi fisiknya juga belum siap, apalagi kondisi emosional dan mentalnya. Ini bukan suatu penyelesaian masalah, tapi menambah masalah baru, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama karena kita bisa diskusi bahwa ini masalah yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh salah satu institusi atau dua, tapi membutuhkan perhatian semua pihak. Itu mungkin kondisi yang harus kita perhatikan. Baik, ini artinya memang faktor utama yang menyebabkan kenaikan angka pernikahan dini di masa pandemi adalah himpitan ekonomi atau seperti apa, Bu? Salah satunya adalah masalah ekonomi, karena kita tahu pandemi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Nah, ekonomi sebagai salah satu masalah, dan kami juga kalau melihat dari, mungkin Bu Andi juga nanti punya informasi, juga masalah pergaulan anak-anak. Jadi pergaulan anak-anak yang tidak
memperhatikan masalah kesehatan reproduksi, akhirnya dia terpaksa harus dinikahkan. Dan juga pada beberapa wilayah yang memang masih ada beberapa wilayah yang menganggap bahwa usia 18, 17 itu sudah cukup matang untuk menikah. Jadi dianggap bukan lagi usia anak-anak, tapi sudah cukup matang untuk mereka membentuk satu keluarga. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang masih ada di beberapa wilayah. Jadi masalah kemiskinan, masalah pemahaman budaya, masalah pergaulan, ini yang berdampak cukup besar terhadap meningkatnya perkawinan anak. Dan juga karena kita tadi mengubah ya undang-undang menjadi 19 tahun, yang tadi 16 tahun, ini juga meningkat karena memang ternyata usia menikah usia 17, 18, dan 19 ini yang banyak terjadi sebetulnya. Karena itu tadi dianggap sudah dewasa. Baik, paling banyak terjadi pernikahan dini di masa pandemi ini adalah di rentang usia 17 sampai 18 tahun. Dan tadi Anda sempat menyebutkan juga salah satu faktornya adalah himpitan ekonomi dan masalah budaya, yang artinya memang ada kemungkinan bahwa pernikahan ini dilakukan berdasarkan unsur pemaksaan di mana anak tersebut tidak punya kuasa untuk menolak untuk dinikahkan di usia yang muda. Saya mau ke Ibu Andi, kalau temuan dari Komnas Perempuan di lapangan sendiri seperti apa, Bu? Persis seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustina di awal, memang ini merupakan pencatatan baru ya sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dulu perkawinan anak baru dicatatkan ketika anaknya berusia 16 tahun untuk yang perempuan dan 18 tahun untuk yang laki-laki, pada tahun 2020 pencatatannya dimulai pada semua anak laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 19 tahun dan memintakan dispensasi. Nah, artinya angka pada tahun 2019 tidak mencerminkan, yang 2020 pun belum tentu mencerminkan keseluruhan ya, karena kan tidak semua pasangan yang akan menikah memintakan dispensasi ke pengadilan gitu. Tetapi karena ada gap 3 tahun tadi, 16 ke 19 tahun, itu menunjukkan bahwa selama ini memang jumlah perkawinan anak itu jauh di bawah radar dari yang bisa dipahami bersama. Jadi lonjakan angka pada tahun 2020 juga terjadi karena perubahan putusan hukumnya ya, landasan hukum pencatatan. Nah, yang kedua, kondisi ekonomi kita tahu tidak baik-baik saja, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang memiliki dampak yang berkepanjangan ya. Banyak orang tua yang kemudian kehilangan pekerjaannya, kemudian banyak anak yang juga harus masuk langsung ke dalam bursa pekerjaan gitu. Dan himpitan ekonomi ini memang memungkinkan banyak anak, khususnya anak perempuan, menjadi bagian ya yang seolah-olah dikorbankan gitu demi menyelamatkan keluarganya. Nah, hal lain yang juga banyak mengemuka ketika awal-awal kebijakan untuk belajar dari rumah adalah ketidaksiapan untuk pengajaran dari rumah itu sendiri. Akibatnya anak-anak dirasakan seperti kebanyakan waktu untuk tidak terarah ya, tidak tahu cara menggunakan waktunya secara optimal. Kita lihat banyak sekali pemberitaan yang anak-anaknya bingung mau ngapain, jadi kami kawin aja gitu. Jadi kan itu penjelasan yang sebetulnya sangat memprihatinkan ya, karena ketidaksiapan ini bukan saja pada masa pandeminya ataupun di sistem pendidikan kita secara formal, tetapi artinya pola asuh sedari awal yang berangkat dari masa dia di dalam keluarga maupun pendidikan usia dini itu memang tidak memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bisa belajar secara mandiri. Nah, hal ini tentunya perlu dikoreksi. Selain tentunya tadi ada kebiasaan setempat atau adat istiadat gitu ya, yang membolehkan memang kawin dalam usia muda. Padahal sudah banyak sekali kajian yang menyebutkan bahwa perkawinan dini ini sangat beresiko, baik itu di jangka pendek maupun di jangka panjang. Jangka pendek tentunya pada pasangan ini, tapi terutama kepada yang perempuan ya, karena kan ada resiko kehamilan. Nanti Bu Agustina pasti punya data yang lebih panjang nih, karena kita tahu dari angka kematian ibu, ibu yang berusia di bawah 20 tahun itu berkontribusi pada angka kematian ibu hampir 2 kali lipat daripada usia-usia lainnya. Nah, ibu yang terlalu cepat hamil pada usia di bawah 20 tahun itu juga akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan tulangnya, Mbak. Jadi masa tulang kita
itu kan sebenarnya berkembang pada usia-usia tertentu ya. Nah, jadi ketika dia harus hamil, itu kebanyakan dari ibu pada jangka panjangnya mereka akan mengalami osteoporosis karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan tulang tadi. Nah, ini juga berkontribusi pada angka kematian janin karena kebanyakan ibu pada usia muda itu belum punya kesiapan mental sebetulnya. Tadi seperti saya sampaikan, ketika mereka menikah hanya karena kami bingung mau ngapain lagi ya, gitu, daripada bingung terus ada kekhawatiran kemudian akan melakukan relasi seksual pranikah, terus dijawab dengan perkawinan yang kemudian tidak disertai dengan pemahaman kesehatan reproduksi dan lain-lain, itu akan membawa pada kehamilan yang sebetulnya tidak terencanakan, berbahaya bagi ibu maupun bagi janin. Komnas PERM punya dampak yang panjang bagi pasangan maupun keluarga besarnya. Baik, artinya pernikahan dini ini justru sangat merugikan untuk sisi perempuannya ya Bu. Bu Agustina dan juga Bu Andi, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali.